semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salsabila Agustina dari 11 IPS 3 SMN 11 Kota Tangerang Selatan. Jadi tujuan aku buat video ini adalah untuk mereview materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada bab faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Nah, jadi di dalam bab ini ada bagian pertama yaitu makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Poin pertama dari bagian ini adalah pengertian dari persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI merupakan negara persatuan yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan maupun paham golongan, yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dengan tanpa terkecuali. Poin yang kedua adalah landasan hukum. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dua landasan hukum. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal pada persatuan dan kesatuan bangsa adalah Pancasila. Landasan yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di poin yang ketiga ada arti penting persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, ada arti penting bagi diri sendiri. Pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maksud dari pepatah ini adalah di mana kita menjalankan kehidupan sehari-hari, di tempat itulah kita harus menaati semua peraturan yang ada dan hukum-hukum yang ada. Tak lupa juga kita harus ikut serta jaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan tempat tersebut. Dan arti penting yang kedua adalah arti penting bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat akan damai dan tentram apabila terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan persatuan dan kesatuan bangsa bisa menumbuhkan rasa saling menghormati, gotong royong, dan bekerja sama. Dan poin yang keempat adalah prinsip yang terkait. Pertama, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, beberapa keunggulan NKRI yang harus kita pahami. Poin yang pertama adalah makna NKRI. Dasar hukumnya adalah yaitu Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang di dalamnya juga menyatakan Persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Poin yang kedua yaitu tujuan dari NKRI. Tujuan dari NKRI sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjalankan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin yang ketiga yaitu unsur-unsur NKRI. Ada wilayah NKRI, rakyat Indonesia, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Seperti yang kita tahu, negara kita memiliki banyak sekali keunggulan yang dimiliki. Di antaranya adalah tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, keberagaman masyarakatnya dari segi budaya, agama, ras, suku, etnis, dan lain-lainnya. Lalu negara kita terletak di wilayah yang strategis dan posisi silang dunia. Kita memiliki potensi sumber daya manusia yang begitu banyak. Lanjut ke bagian yang ketiga.
faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong diantaranya ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa seperti senasib dan sepenanggungan. Lalu ada rasa cinta tanah air di kalangan bangsa, ada rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu adanya simbol Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu diantaranya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. Latar belakangnya sangat beragam, dari mulai bahasa, budaya, suku, etnis, dan lain-lainnya. Itu yang membuat sulitnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk dijunjung tinggi. Lalu adanya paham etnosentrisme di berbagai kalangan masyarakat, dan juga melemahnya nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia akibat dari pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia lewat era globalisasi. Sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti menjaga keamanan wilayah dari berbagai macam ancaman, menjaga kelestarian lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan mempertimbangkan ekosistemnya, dan rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada negara. Rela berkorban. Rela berkorban adalah suatu sikap yang mencerminkan ketersediaan dan keikhlasan kita untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain yang walaupun akhirnya akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Sangat menyentuh sekali, sepertinya kita harus memiliki sikap rela berkorban, karena tidak selalu apa yang kita miliki kita nikmati sendiri. Jadi itu adalah review dari aku tentang bab faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Kalian boleh like, komen, dan subscribe kalau kalian mau. Sekian dari video yang aku buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.